Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, teman-teman tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Mansur Talas yang selalu mengabarkan tentang edukasi tanaman talas, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini saya sedang ada di kebun, dan video kali ini saya akan membahas bagaimana resiko menanam talas di area perkebunan yang rindang, teman-teman. Artinya yang banyak naungan. Dan kebun ini kebetulan juga ini ditanam di lereng gunung, teman-teman. Bukan gunung seperti bukit, dan banyak pepohonan, dan kebetulan juga di bawah pohon bambu, teman-teman. Artinya sinar matahari tidak masuk ke area ini. Nah, bagaimana resikonya, teman-teman, untuk para petani yang sudah menanam, terlanjur menanam di tempat yang rindang atau di bawah naungan yang banyak. Nah, nanti saya akan menjelaskan resikonya dan bagaimana cara perawatannya supaya kita nanti tetap bisa panen dengan hasil yang maksimal, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum videonya dimulai, penjelasannya dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Mudah-mudahan kebaikan para petani dan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dilancarkan dalam semua urusan. Nah, teman-teman, saya sekarang berada di kebun yang tadi saya sampaikan di pembukaan, yaitu kebun yang di bawah naungan. Artinya di sini kebunnya sangat rindang sekali, teman-teman, dan banyak naungan. Artinya sinar matahari tidak masuk maksimal ke kebun ini, teman-teman. Nah, di belakang saya ini, teman-teman, inilah kondisi kebun talas yang kita tanam di bawah naungan. Jadi di bawah naungan ini, teman-teman, tidak ada sinar matahari masuk yang mengakibatkan si pohon talas ini, teman-teman, tingginya lihat di sini ya. Jadi sangat tinggi sekali, teman-teman. Jadi batang-batangnya ini nah, ini sekitar 2 meteran, teman-teman. Jadi batangnya dia panjang tetapi kecil, teman-teman, ya. Batangnya panjang tetapi kecil. Ini pengalaman saya ketika pohon talas ditanam di kebun di bawah naungan. Jadi banyak naungan pohon-pohon yang rindang, teman-teman. Nah, karena batangnya kecil dan panjang, teman-teman, kemarin kan kebetulan di sini hujan lebat, teman-teman, hujan gede banget. Nah, di belakang saya pohon talas ini mungkin tidak kuat menahan batang, dan akibatnya banyak pohon yang tumbang, teman-teman, ya, yang tumbang akibat mungkin terkena angin, dan juga dia menahan batang dan daun. Jadi ketika pohon talas ditanam di bawah naungan yang rindang ini, teman-teman, mengakibatkan batangnya panjang tetapi kecil, dan daunnya gede, daunnya besar, teman-teman. Nah, ini mungkin dia akan membuat beban ke batang talas. Nah, akhirnya seperti ini, teman-teman. Akhirnya banyak pohon talas yang tumbang karena diakibatkan tidak bisa menahan atau berat menahan daun dan batang karena batangnya kecil, teman-teman. Berbeda dengan ketika kita menanam talas di lahan yang terbuka, teman-teman, ya, terbuka dan maksimal sinar mataharinya. Nah, untuk tanam talas di tempat yang terbuka, dia tidak begitu tinggi pohonnya, teman-teman, tetapi batang dan bonggolnya itu dia maksimal besar. Tetapi saya juga belum bisa membuktikan, teman-teman, di sini di tempat yang rindang, meskipun pohonnya besar dan daunnya besar dan banyak yang tumbang, tetapi nanti pembuktiannya ketika kita panen, teman-teman, apakah umbinya besar atau tidak. Nanti ketika panen kita akan buatkan reviewnya supaya teman-teman nanti bisa membandingkan. Tetapi di sini saya bukan untuk membuktikan umbinya, tetapi bagaimana risiko kita menanam talas di bawah naungan yang rindang, dan nanti bagaimana perawatannya. Nah, ini, teman-teman, ini kondisi tanaman talas yang sudah banyak yang tumbang. Nah, teman-teman, ini sampai tercabut seperti ini.
Ini karena angin besar dan hujan lebat teman-teman, akhirnya berantakan seperti ini. Nah, kebun ini teman-teman yang tadi saya sampaikan, kebun ini di bawah lereng bukit. Nah, di bawah lereng bukit, dan juga ini di bawah pohon bambu. Nah, jadi tidak ada sinar matahari atau minimnya sinar matahari yang masuk ke dalam tanaman talas ini. Nah, karena tidak ada sinar matahari yang masuk teman-teman, dia mengakibatkan batang talasnya panjang, panjang, dan daunnya juga besar-besar teman-teman. Ya, daunnya besar-besar. Nah, tetapi dia kelemahannya batangnya kecil. Tuh, batangnya pada kecil-kecil teman-teman, tapi panjang ke atas. Nah itu, ini keadaannya seperti ini teman-teman. Sudah ini apa? Sudah berantakan teman-teman. Nah oke teman-teman, resiko untuk petani ketika menanam talas di area yang rindang seperti ini, pertama yang saya alami ya, pengalaman saya, jadi kebun itu selalu berantakan teman-teman. Artinya berantakan itu banyak batang talas ya, banyak batang talas yang apa namanya seperti ini teman-teman. Artinya dia tidak kuat menahan beban daun dan batang. Karena di sini talasnya banyak, artinya ketika kita membereskan kebun sehingga batang talas itu seperti ini teman-teman ya. Jadi banyak batang talas yang apa namanya bentrok, yang beradu antara pohon talas yang lain. Artinya kelihatannya si kebun talas ini tidak rapi. Jadi kusut teman-teman, kayak bola kusut seperti ini. Apalagi di sini tanamnya rapat. Nah, itu risiko pertama teman-teman. Jadi akan mengakibatkan kebun talas kita kelihatan berantakan karena ini, karena batang yang beradu dengan batang lain, artinya bisa saling silang menyilang dan lain sebagainya. Itu yang kedua teman-teman, untuk resiko ketika kita nanam di pohon rindang ini, banyak juga apa namanya pohon talas yang masih muda, dia apa namanya tercabut sendiri teman-teman karena mungkin hujan atau angin. Apalagi usia ini sekarang 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu masih muda dan akarnya masih belum kuat ketika ada angin besar, hujan besar, karena batangnya yang menarik ke bawah ya seperti ini. Nah, sehingga si umbinya ikut tercabut itu. Jadi harus ekstra hati-hati dan juga ekstra perawatan kalau kita menanam di apa namanya di area yang rindang seperti ini. Tetapi teman-teman, meskipun ada resiko seperti itu, tetapi ada plus minusnya juga teman-teman ya. Nah, ketika menanam talas di pohon yang rindang ini, yang saya alami itu anakannya itu banyak teman-teman, anakannya banyak dan cepat besar. Jadi anakannya itu satu pohon itu bisa 5 sampai 6 sampai 10 juga, dan juga lebih cepat besar anakannya, cepat besar dan cepat tinggi teman-teman. Nah, itu mungkin ada hikmahnya juga ketika kita tanam di area yang rindang seperti ini teman-teman. Teman-teman, selanjutnya bagaimana cara perawatan talas ketika kita menanam di area yang banyak daungan atau rindang teman-teman. Pertama, kita harus merawat pohon talas itu supaya tidak banyak yang tumbang seperti ini teman-teman ya. Di belakang saya ini pada tumbang. Pertama yang harus kita rawat itu yaitu kita ambil atau potong batang ya, batang ini kita potong, apalagi yang sudah tua kita potong, dan
sisakan saja 3 teman-teman ya, sisakan saja 3 atau 2. Jadi tips memotongnya teman-teman ya, motongnya dari di sini saja. Jadi sisakan ke bawah sekitar 30 cm, jangan di jangan dicabut sampai ke bonggolnya, karena ini masih dalam pertumbuhan, dia nanti akan menjadi daging dan daging umbi talas ini. Nah, jika cukup memotong di sini saja, potong, dan nantinya akan tetap dia akan tumbuh menjadi umbi. Jadi karena ini dalam masa pertumbuhan, kita potong saja dari sini supaya batangnya ini tidak membebani si pohonnya ya, teman-teman, seperti itu. Jadi kita potong dulu, kita potong sisakan 3 atau 2 dan kita buang supaya si batang talas ini nanti kuat menahan beban. Kalau hanya 2 atau 3 dia pasti kuat. Intinya kita harus memotong ini di usia berapa, di usia 4 bulan juga kita harus potong semua ya, potong semua di area yang rindang, karena semakin lama nanti akan semakin tinggi dan semakin panjang si batangnya ini, sehingga si bonggol ini tidak kuat menahan beban. Yang kedua teman-teman, untuk di bawah naungan ini kita harus sering juga mengubur ya. Jadi mengubur pohon talas supaya pertama batangnya ini kuat, jadi tidak goyang-goyang ya. Ketika kita kubur dengan tanah, diuruk dengan tanah supaya si batang ini kuat, dan nanti umbinya juga akan berkembang lebih cepat teman-teman. Nah, untuk apa tujuannya kita sering mengubur batang talas yang di bawah naungan ini, karena supaya dia kuat menahan beban-beban ini. Tadi sudah kita pangkas dan kita urug, nah itu akan lebih kuat, dia akan lebih kokoh, meskipun ada angin atau hujan pasti dia kuat. Nah, supaya kuat dalam menahan beban batang yang panjang dan daun yang besar. Seperti teman-teman, hanya 2 tips itu saja yang akan saya lakukan, dan nanti bagaimana hasilnya nanti akan kita review juga teman-teman. Artinya ketika kita menanam talas di pohon banyak naungan atau di bawah pohon rindang, nah kita yang harus diperhatikan itu, kita harus sering mengubur di area pohon talas, dan harus memperhatikan ini batang yang kira-kira sudah membebani pohonnya, kita harus buang supaya pohon talas kita kuat dan kokoh sampai nanti kita panen teman-teman. Dan juga kenapa ini harus dibuang, karena daun yang besar itu harus dibuang juga, dan batangnya supaya minimal ada sinar matahari sedikit yang masuk, meskipun ya sebenarnya sinar matahari ada, tapi tidak maksimal. Nah, untuk meminimalisir tidak adanya sama sekali ke area umbi sinar matahari itu, nah jadi daunnya kita potong dan batangnya, dengan tujuan supaya nanti ada sinar matahari sedikit yang masuk ke dalam area talas ini teman-teman. Dan juga di sini kenapa harus dibuang juga, karena di sini selalu lembab teman-teman ya, terlalu lembab dan selalu lembab juga, karena mungkin tidak ada sinar matahari yang masuk. Itu tips dari saya teman-teman, 2 tips itu yang harus dilakukan ketika kita menanam pohon talas di bawah naungan. Nah teman-teman, akan saya praktekkan bagaimana cara memotongnya supaya si batang ini tidak membebani. Pertama, yang sudah tua itu otomatis harus kita buang. Nah ini teman-teman, ini yang masih dalam pertumbuhan kita potong saya seperti ini. Nah, ini panjang sekali teman-teman, panjang juga besar sekali teman-teman daunnya. Nah inilah yang mengakibatkan pohon talas ini banyak yang tumbang, karena dia menahan berat dari beban batang dan daun ini teman-teman. Ini harus dibuang. Dan satu lagi di sini, nah kita membuangnya teman-teman harus berurutan. Jadi batang yang luar ya, kan batang talas itu misalkan ini ada 1, 2, 3, 4. Nah ini yang paling luar, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Nah kita potongnya yang paling luar. Tadi ini 1, yang kedua yang sebelah sini. Nah itu. Jadi harus berurutan supaya bebannya ringan teman-teman. Ini. Jadi seperti itu memotongnya.
Jadi kita sisakan 2 saja tidak apa-apa, karena ini akan tumbuh juga dan ini juga nanti akan menjadi umbi nantinya kalau ini sudah dorman atau sudah tua, teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir bagaimana cara perawatan talas di penanaman di bawah naungan. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya untuk para petani, khususnya petani talas di Indonesia, dan ini sebagai pengalaman saya sharing seperti itu. Apabila dalam penyampaian atau teori-teori yang saya sampaikan ada kesalahan, mohon maaf. Saya juga sambil belajar dan terus belajar untuk membudidayakan talas pratama ini, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kemanfaatan untuk para petani khususnya dan untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.